kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Diva Rizka. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh tim redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Komisi 9 DPR RI menegaskan masih akan terus mendalami mengenai masa berlaku surat tanda registrasi atau STR Nakes yang saat ini menimbulkan pro dan kontra melalui panja DPR dan pemerintah agar Omnibus Law Kesehatan dapat dirampungkan. Dalam pembahasan rancangan Undang-Undang Kesehatan, pemerintah mengusulkan masa berlaku surat tanda registrasi atau STR untuk dokter dan tenaga kesehatan dapat berlaku seumur hidup. Komisi 9 DPR RI memastikan kualitas dokter harus tetap terjaga melalui sistem pemenuhan kompetensi berkala yang wajib dilalui ketika memperpanjang surat izin praktek. Kementerian Kesehatan mengusulkan STR Nakes yang sebelumnya harus diperpanjang per 5 tahun menjadi berlaku seumur hidup. Hal ini menimbulkan pro dan kontra karena STR berkaitan erat dengan kompetensi dan kecakapan nakes dalam memberi pelayanan pada pasien. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Emmanuel Melkiades Lakalena menyebut hal ini akan terus didalami oleh panja DPR dan pemerintah agar Omnibus Law Kesehatan ini dapat rampung dan menjadi solusi atas seluruh permasalahan kesehatan di Indonesia. Kepastian bahwa yang dikasih register ini betul-betul pada kualifikasi tertentu mereka bisa melakukan praktek kesehatan ataupun praktek kedokteran dengan baik. Tentu ada yang lain juga merasa bahwa ketika dia sudah selesai melalui pendidikan yang sudah dilakukan di kampus swasta ataupun negeri ini, mereka berarti sudah melewati berbagai persyaratan yang dianggap itu setara dengan STR. Nah, ini yang harus kita nanti bahas dengan lebih mendalam nanti di panja terkait dengan soal menyangkut STR, juga isu-isu tentang SIP tadi, surat izin praktek, juga terkait dengan berbagai isu-isu yang lain tadi yang akan kita bahas nanti dalam panja. Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI, Neti Prasetyani menyebut mayoritas masyarakat menolak STR seumur hidup. Pasalnya, STR bukan hanya sebagai tanda daftar atau registrasi seorang dokter, melainkan berkaitan dengan kompetensi dan kecakapan dokter untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya. Jadi kita harus pastikan bahwa dokter yang bertugas memberikan layanan kesehatan, melakukan tindakan operasi, menentukan obat apa yang harus diresepkan pada pasiennya, kita pastikan orang yang memang memiliki kompetensi, memiliki kecakapan, tidak terganggu, tidak mengalami masalah dengan sejumlah hal yang kita khawatirkan akan mengganggu fungsi dan tugasnya sebagai dokter. Dan tentu saja ini urusannya pada keselamatan pasien atau keselamatan masyarakat. Rifki Makdudi, TVR Parlemen melaporkan. Guna mencegah terjadinya kembali kasus human trafficking di Indonesia, Komisi 3 DPR RI meminta aparat penegak hukum untuk segera memburu para pelaku serta membongkar sindikat perdagangan manusia yang tersusun rapi dan sistematis. Komisi 3 DPR RI mendesak pemerintah untuk membongkar dan mengusut tuntas sindikat perdagangan manusia atau human trafficking di Indonesia agar tidak ada lagi masyarakat yang menjadi korban. Tercatat di sepanjang tahun 2019 hingga 2022, korban tindak pidana perdagangan orang yang dilaporkan mencapai 1.732 orang. Data tersebut didominasi oleh korban perempuan dan anak-anak. Anggota Komisi 3 DPR RI Supriyansa menyebut pelaku perdagangan manusia diduga bukan dilakukan oleh pelaku tunggal, melainkan oleh jaringan yang tersusun rapi dan sistematis, sehingga dibutuhkan upaya ekstra untuk membongkar jaringan tersebut. Supriyansa juga mendesak aparat kepolisian untuk segera memburu para pelaku dan membongkar sindikat tersebut. Ini tidak bisa dibiarkan dan ada aparat kepolisian bisa melakukan penelusuran siapa-siapa yang menjadi agen di situ. Karena kepentingan luar ini itu kan ada kepentingannya untuk mendapatkan misalnya pekerja-pekerja dari Indonesia secara ilegal. Nah, tentu dia tidak bekerja sendiri. Ada kemungkinannya melibatkan orang dalam di Republik ini. Kan gitu modelnya. Nah, itulah saya katakan bahwa ada agen. Agennya siapa itu? Lebih lanjut, anggota Komisi 3 DPR RI Adang Darojatun menyebut proses penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang harus dituntaskan agar kasus human trafficking di Indonesia tidak kerap terulang kembali. Prosesnya berlanjut ya. Kalau terjadi hal tersebut ya mereka dikenakan ya suatu hukuman karena membentuk suatu kelompok penipuan terhadap orang tersebut. Tapi yang pasti bukan masalah penipuannya saja. Kasihan mereka-mereka yang bekerja di luar negeri dan di sana terkatung-katung. Tim Liputan, TVR Parlemen melaporkan.
Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia atau Korpri Setjen DPR RI mengadakan kegiatan Musabakoh Tilawatil Quran atau MTQ. Ketua Korpri Setjen DPR RI menilai kegiatan MTQ tersebut merupakan salah satu amanat Sekretaris Jenderal dan anggota Korpri Setjen DPR RI. Kegiatan MTQ juga dinilai menjadi ajang peningkatan serta introspeksi diri sebagai aparatur sipil negara. Dalam penutupan Musabakoh Tilawatil Quran atau MTQ tahun 2023, Sekretariat Jenderal DPR RI menekankan pentingnya menjaga akhlakul karimah serta meningkatkan profesionalisme kinerja pegawai ASN di lingkungan DPR, MPR, dan DPD RI. Ditemui usai mengikuti acara penutupan MTQ di Masjid Baitur Rahman Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Ketua Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia atau Korpri Setjen DPR RI, Jaka Dwi Winarko menyebut, acara MTQ ini merupakan salah satu amanat Sekretaris Jenderal dan anggota Korpri Setjen DPR RI. Para pegawai di lingkungan kesetjenan harus difasilitasi dan diberi ruang untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat non-kedinasan. Selain MTQ di waktu yang bersamaan, Korpri Setjen DPR RI juga memberikan santunan kepada puluhan anak yatim dan duafa. Jadi syukur alhamdulillah ini sudah tahun kedua. Jadi kita pengen menghadirkan ya pegawai-pegawai itu selain kinerjanya bagus, tapi dia juga mempunyai tingkat spiritualnya juga yang tinggi gitu ya. Dengan tantangan-tantangan kita ke depan yang semakin kompleks, semakin berat, anggota Korpri kita harapkan bisa menjawab tantangan-tantangan yang ada. Sehingga tugas, kewajiban yang diemban oleh teman-teman bisa dilaksanakan. Dalam hal ini tentu ya memberikan layanan kepada Dewan, baik secara kelembagaan maupun orang per orang dan juga masyarakat publik. Sementara itu, salah satu pemenang MTQ dari cabang Musabakoh, Dai dan Daiyah Putri, Ken Suari Mulia mengapresiasi acara ini karena MTQ dinilai bukan sekedar perlombaan, melainkan juga merupakan ajang peningkatan dan introspeksi diri sebagai aparatur sipil negara. Harapan saya mungkin tidak hanya fokus di Ramadan saja MTQ-nya, tapi bisa tanpa harus Ramadan begitu. Karena sebenarnya ajang MTQ ini itu bukan hanya untuk sekedar lomba. Seperti yang saya bilang, ketika kita mengaji, membacakan ayat Al-Quran atau membuat naskah, itu disitulah kita berintrospeksi diri sudah sejauh mana kita menjadi abdi negara yang baik. Seperti itu. Rifki Makdudi, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, publik sangat berharap rancangan undang-undang tentang perampasan aset tindak pidana dapat segera diundangkan. Rancangan undang-undang ini diyakini akan memberikan presiden baik dalam usaha pemberantasan korupsi dan tindak pidana ekonomi lainnya. Informasinya akan kami hadirkan saat lagi. Untuk itu, tetaplah di TVR 17. Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI. Dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik. Dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Keseharian dalam keluarga. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. Utang-utang dulu saya. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi. Hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, mesti mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki mesti mriki gelo. Nggih kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen.
DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kembali di TVR 17, diketahui rancangan undang-undang perampasan aset masuk ke dalam daftar panjang atau long list program legislasi nasional atau Prolegnas DPR RI tahun 2019-2024. Rancangan undang-undang tersebut tercatat menjadi rancangan undang-undang usulan pemerintah. DPR RI menegaskan saat ini sedang dalam posisi menunggu surat presiden atau surpres serta draft naskah akademik rancangan undang-undang perampasan aset dari pemerintah. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Terungkapnya, kekayaan fantastis pejabat pemerintah belakangan ini menjadi momen untuk menggaungkan rancangan undang-undang perampasan aset. Mewujudkan pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset dipercaya akan memperkuat regulasi dalam penyelamatan uang negara, sekaligus menjadi jawaban dari kejengahan publik terhadap tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Namun, nasib pembahasan RUU perampasan aset berada di tangan pemerintah. Sebab hingga saat ini pemerintah belum mengirimkan penyelesaian draft dan naskah akademik kepada DPR. Mengingat RUU ini merupakan inisiatif dari pemerintah. Itu belum ada naskah akademik atau draft yang diserahkan atau diusulkan oleh pemerintah kepada DPR melalui Komisi 3. Saya belum tahu itu, belum ada. Setahu saya informasi itu belum ada. Gitu. Karena itu tentu tidak bisa kemudian RUU perampasan aset ini disahkan, itu kan harus dibahas dulu. Ya materi untuk membahas tidak ada, gitu. Belum ada. Gitu. Kita sempat menanyakan kepada pihak pemerintah untuk bagaimana prosesnya di internal pemerintah sendiri gitu. Apakah kan ada prosedurnya, ada tahapan-tahapannya yang harus dilalui oleh internal pemerintah ya, yang kemudian disampaikan kepada kita. Nah, justru dengan ini saya, kalau kemudian ada pihak pemerintah yang sebagian pihak pemerintah yang bertanya kepada kita tentang bagaimana RUU perampasan aset, justru kita seharusnya berbalik tanya, bagaimana pemerintah, apakah semuanya sudah satu kata, artinya sudah siap dengan segala prosedur atau tahapan yang seharusnya dilalui gitu. Sejatinya, RUU perampasan aset telah masuk dalam program legislasi nasional prioritas tahun 2023. Artinya, Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia mendukung penuh pembahasan RUU perampasan aset secara prioritas. Kita juga belum bahas mengenai, belum juga cek mengenai naskah akademik maupun daftar inventarisasi masalah. Tetapi yang pasti semua undang-undang yang masuk dalam Prolegnas tentunya kita akan bahas sesuai dengan skala prioritas. Selama ini, kewenangan penegak hukum dalam perampasan aset masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Pada prakteknya, proses eksekusi aset membutuhkan waktu panjang. Dari tahap penyelidikan hingga eksekusi, setidaknya membutuhkan waktu 2 tahun. Oleh karena itu, hadirnya RUU perampasan aset akan memangkas waktu penindakan dan memberikan kewenangan penegak hukum dalam menjangkau aset. Baik perampasan aset pejabat yang diperoleh dari pendapatan tidak wajar maupun melalui praktek tindak pidana korupsi dan pencucian uang.
Tak heran bila RUU perampasan aset ini digadang-gadang sebagai senjata utama pemberi efek jera kepada koruptor. Tetapi barangkali juga agar persepsi tentang RUU ini itu juga luas ya, kemudian juga publik memahami dengan baik, ini perlu juga disosialisasikan. Sebab yang terkesan di ruang publik kan selama ini kalau RUU perampasan aset tindak pidana itu seolah-olah hanya dengan tipikor saja, dengan tindak pidana korupsi. Padahal itu RUU yang terkait dengan perampasan aset untuk tindak-tindak pidana yang lain juga. Sepak terjang usulan RUU perampasan aset sebenarnya sudah bergulir sejak tahun 2003 silam. Bahkan pernah masuk prolegnas tahun 2014 dan periode 2015 sampai 2019. Butuh keseriusan pemerintah dan DPR untuk menjaga upaya realisasi pengesahan RUU perampasan aset di tahun 2023. Puncak arus mudik Lebaran 2023 di Tol Tangerang Merak diprediksi terjadi pada H-7 Idul Fitri 1444 Hijriah atau terjadi pada hari Minggu 16 April 2023. Saksikan informasi selengkapnya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 17. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Warga sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan aksi Dewan segera hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Perempuan Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI. Dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik. Dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Keseharian dalam keluarga. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. Pemirsa, Anda masih bersama kami di TVR 17. Dalam rangka meninjau kesiapan arus mudik 2023 menuju Pulau Sumatera, Komisi 5 DPR RI hari ini meninjau sejumlah lokasi yang akan menjadi titik kepadatan arus mudik 2023, salah satunya adalah ruas Jalan Tol Jakarta Merak. Puncak arus mudik di Jalan Tol Jakarta Merak diprediksi akan terjadi pada hari Minggu 16 April 2023, yang diprediksi hampir 200.000 kendaraan yang akan melintas atau mengalami kenaikan sebesar
6,68% dari tahun 2022. Berikut wawancara rekan kami Subki Abdul dengan anggota Komisi 5 DPR RI, Tamanuri, dari Res Area KM 43 Jalan Tol Jakarta Merak, selengkapnya. Halo, selamat sore pemirsa. Saat ini saya sudah berada di Res Area kilometer 43 Jalan Tol Jakarta Merak. Saat ini Komisi 5 sedang melakukan sidak pemantauan terkait dengan bagaimana kesiapan dari arus mudik tahun 2023. Sudah hadir di samping saya anggota Komisi 5 DPR RI Bapak Tamanuri dari fraksi Nasional Demokrat Daerah Pemilihan Lampung II. Pak Tamanuri, ini kita sudah berada di Res Area kilometer 43 Jalan Tol Jakarta Merak. Ini akan ada, diprediksi akan ada peningkatan 6,68% dalam arus mudik 2023 di Jalan Tol Jakarta Merak. Pak Tamanuri melihat kesiapannya sejauh ini bagaimana, Pak? Ya, kalau kita lihat perkembangan kenaikan daripada arus mudik ini sangat luar biasa. Yang diperkirakan dulu 80-an juta, sekarang sampai 123 juta. Nah, begitu juga di arus Merak ini karena apa? Karena Merak ini adalah merupakan pintu gerbang ke Sumatera. Semua lewat sini. Nah, kecuali yang lewat udara. Nah, oleh karena itu kita perlu perhatikan ini. Jangan sampai terjadi seperti yang telah lalu. Pendamparan karena tidak ada kapal, karena kapalnya terlambat sehingga bisa 2-3 hari mobil-mobil terdampar di Merak yang tidak ada rest areanya. Maka dari sekarang ini kita perhatikan bahwa dari jajaran otoritasnya secara bertahap mempersiapkan rest area walaupun belum sampai di Merak. Ini sudah suatu hal yang bagus, sudah bagus sekali. Sehingga nanti bisa ini merupakan satu pembuangan kalau kira-kira di Merak penuh, ya di sini masuk. Gitu. Kalau yang menjadi concern dari Komisi 5 nih Pak, dari pelajaran arus mudik 2022, apa yang perlu diperbaiki di tahun 2023? Selain juga salah satunya mungkin kalau dari perjalanan menuju ke Pulau Sumatera ini adalah faktor cuaca juga menjadi salah satu pengaruh gitu ya Pak? Ya insya Allah kalau cuaca ya kelihatannya sudah agak mendingan. Nah karena memang itu faktor sangat menentukan. Karena waktu Nataru dulu luar biasa itu sangat menentukan. Karena ada antaranya ada dua mobil yang sampai jatuh karena cuacanya sangat ekstrim. Nah ini kelihatannya sudah agak landai, mudah-mudahan tidak sampai di situ. Akan tapi yang kita khawatirkan karena banyaknya pemudik-pemudik yang akan melalui Jalan Merak Bakahuni ini yang perlu kita perhatikan. Jangan sampai nanti kapalnya keteteran. Mobil yang datang begitu banyak, kapalnya sejam baru jalan, dan bahkan ada di antaranya yang kapalnya kapasitasnya kecil. Jadi kalau kapasitas kecil, sama saja kapasitas besar atau kapasitas kecil kapal itu sama saja. Kapasitas kecil 1 jam, kapasitas besar 1 jam. Tapi 1 jam kapasitas besar bisa mengangkut 200-300 mobil, kapasitas kecil 1 jam hanya mengangkut 50 mobil kan. Nah ini yang kita gak. Oke, tapi menurut Bapak berarti apa concern dari Komisi 5 untuk di arus mudik 2023? Berarti kesiapan kapal tersebut segitu ya Pak? Iya kita harapkan itu, sebab ini kan merupakan suatu pekerjaan kita tiap tahun. Jadi apa-apa yang sudah tahun lalu itu negatif, sekarang kita perubahan. Jadi ini fungsinya DPR, fungsi pengawasan, kita mau lihat itu. Bagaimana pengawasan otoritas itu. Jangan sampai terjadi hal-hal yang dulu sudah terjadi terulang lagi. Ini yang kita nggak mau nih DPR ini. Nah mungkin terakhir Pak Tamanuri, apa himbauan kepada para pemudik yang akan melalui ruas tol Jalan Tol Jakarta Merak untuk bagaimana kesiapan kendaraan ataupun juga bagaimana keadaan fisik dari para pemudik ini? Ya kita harapkan tentunya mobil-mobil mereka mesti siap, satu. Kemudian mereka harus dari awal ini sudah membeli tiket. Jadi dari pihak otoritas sudah mengetahui secara pasti bahwa jam sekian ini sekian ribu, jam sekian ribu, jam sekian ribu. Jadi persiapan daripada otoritas sudah semikian rupa. Jangan ngablak semua jam 6 malam. Nah kan kacau kita. Bahaya kan itu. Nah itulah yang mengakibatkan satu kemacetan yang kembaliin juga kepada pemerintah. Yang tadinya sudah kalau kita arahkan seperti itu, jam 8 sekian ribu, jam 10 sekian ribu, insya Allah bisa teratasi semua. Dan kemudian ya harapan kita yang panjang ke Cilegon itu pelabuhan bisa betul-betul berfungsi, truk-truk besar itu melalui situ, jangan dicampur adukan di sini. Baik,
Terima kasih Pak Tamanuri, anggota Komisi 5 DPR RI dari fraksi Partai Nasional Demokrat Daerah Pemilihan Lampung 2. Pemirsa, kita harapkan sekali lagi untuk para pemirsa yang akan melakukan perjalanan mudik di via tol Jakarta Merak, pastikan sekali lagi kendaraan Anda dalam keadaan prima, pastikan kondisi fisik Anda juga dalam keadaan sehat dan juga prima, dan pastikan nih saldo dari e-money Anda juga sudah cukup. Dan juga tadi Pak Tamanuri juga mengatakan kalau bisa sudah memesan tiket kapal jauh-jauh sebelum hari agar Anda tidak mengalami antrian yang cukup panjang untuk mencapai ke Pulau Sumatera. Dari rest area kilometer 43 Jalan Tol Jakarta Merak, saya Subki Abdul beserta rekan saya Dwi Utomo kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online pada hari ini? Usai jeda, tetaplah di TVR 17. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindah-tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Kembali di TVR 17, Mirsa TVR Parlemen, kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Vincent Aldi. Halo pemirsa, mari kita simak pemirsa apa saja nih yang menjadi headline di media online pada hari ini. Kita masuk ke berita pertama pemirsa, DPR RI resmi sahkan RUU Landas Kontinen menjadi undang-undang. Seperti yang dapat pemirsa saksikan di layar kaca Anda pemirsa, yang memberitakan DPR RI menyetujui rancangan undang-undang tentang landas kontinen menjadi undang-undang. Dan persetujuan ini pemirsa diambil dalam rapat paripurna DPR RI ke-21. Masa persidangan 4 tahun sidang 2022-2023 pada Kamis 13 April 2023 kemarin. Dan terkait hal itu pemirsa, Ketua Panitia Khusus atau Pansus RUU Landas Kontinen Nurul Arifin mengatakan bahwa RUU Landas Kontinen bertujuan untuk mengatur dan mengakomodasi perkembangan pengaturan mengenai landas kontinen di Indonesia.
Indonesia saat ini memiliki Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia yang mengacu pada Konvensi Jenewa tahun 1958 karena dibentuk sebelum berlakunya United Nations Convention of Law of the Sea. Pada beberapa perubahan pada substansi krusial dalam pembahasan RUU yang terdiri dari 11 bab dan 59 pasal ini. Sementara itu pemirsa, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memberikan apresiasi kepada DPR RI yang telah bekerja secara efektif dalam menyelesaikan RUU Landas Kontinen dan pengelolaan landas kontinen ini nantinya dilakukan dengan pendekatan kesejahteraan, keamanan, dan kelestarian lingkungan secara bersama-sama. Dan pendekatan kesejahteraan yang dilakukan dalam pengelolaan landas kontinen memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kita beralih ke headline yang kedua pemirsa, yaitu paripurna DPR RI tetapkan 5 Dewan Pengawas LPP TVRI periode 2022-2027. Dan di beberapa media online, pemirsa seperti yang dapat pemirsa saksikan, mengabarkan mengenai DPR RI menetapkan 5 calon anggota Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Republik atau LPP TVRI melalui sidang paripurna pada Kamis 13 April 2023. Dan penetapan tersebut diputuskan berdasarkan hasil uji kelayakan atau fit and proper test terhadap 15 calon anggota Dewan Pengawas LPP TVRI periode 2022 dan 2027 yang dilakukan oleh Komisi 1 DPR RI. 5 Dewan Pengawas tersebut antara lain Agnes Irwanti dari unsur masyarakat, Agus Sudipyo dari unsur pemerintah, Danang Sanggabuana dari unsur masyarakat, Harli Stefano dari unsur masyarakat, dan Sifak dari unsur TVRI. Dan sebelumnya pemirsa, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Bambang Kristiono memaparkan laporan hasil uji kelayakan dan kepatutan terhadap para calon Dewan Pengawas LPP TVRI periode 2022 hingga 2027 yang dilakukan sesuai dengan pasal 2 ayat 10 Undang-Undang Penyiaran. Dan Komisi 1 meminta komitmen dari 5 calon Dewan Pengawas terpilih untuk melaksanakan fungsi dan tugasnya secara profesional. Dan untuk menghindari segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan dan bersedia bekerja secara penuh waktu dengan memprioritaskan penyelesaian tugas-tugas Dewas. Dan itu tadi pemirsa headline di media online pada hari ini terkait DPR RI resmi sahkan RUU Landas Kontinen menjadi undang-undang serta paripurna DPR RI tetapkan 5 Dewan Pengawas LPP TVRI 2022 hingga 2027. Kembali ke rekan Diva. Baik, terima kasih rekan Vincent Aldi yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa TVR Parlemen, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Diva Rizka beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.